Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan materi kita, yaitu tentang akidah Islam. Namun sebelum kita mulai mendiskusikan tentang akidah Islam, marilah kita bersama-sama dalam membuka materi pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang akidah Islam, ya tentu sudah banyak sekali referensi yang pernah kita temukan, yaitu yang pertama tentang akidah itu bisa dipahami sebagai ikatan. Ya, di sisi lain, akidah juga merupakan suatu mempercayai dan meyakini tentang kebenaran ajaran-ajaran agama yang dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, jadi kalau Ragib Al-Asfahani dia mengatakan bahwa akidah itu mengikat dua ujung dari sesuatu dengan kuat dan tidak mudah lepas. Nah, jadi sesuatu yang bersifat akidah itu adalah sesuatu yang ikatannya itu kuat, tidak mudah lepas dan tidak mudah untuk digoyahkan. Yang berikut secara terminologi, akidah merupakan suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya ya, oleh seseorang yang meyakininya dan mempengaruhi cara berpikir, berucap, dan berbuat. Nah, jadi kalau kita dalam konteks akidah ini, kita itu harus bersesuaian semuanya. Jadi antara keyakinan kita, pola pikir kita, ucapan kita, dan aktualisasi ataupun perbuatan kita itu harus sesuai. Jadi jangan hanya akidah itu hanya sekedar keyakinan belaka saja, tetapi tidak mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa saya memiliki akidah Islam, maka lakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan dan jauhi semua yang diperintahkan olehnya. Nah, jadi kalau itu yang kita lakukan, maka kita sudah masuk ke dalam konteks yang disampaikan di penjelasan tadi, bahwa harus sesuai antara keyakinan, berpikir, berucap, dan berbuat. Selanjutnya adalah menurut Yusuf Qardawi, akidah adalah suatu kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan akidah itu kemudian mengkontrol tingkah laku dalam aktivitas keseharian kita. Nah, jadi akidah itu kemudian yang mengontrol segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Mau ada orang, mau tidak ada orang, ada yang melihat, tidak ada yang melihat, yakinlah bahwa Tuhan itu selalu melihat segala apapun yang kita lakukan. Maka itu diharapkan mampu untuk menjadikan kita adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mempertahankan akidah kita. Jadi dengan demikian, maka dengan adanya keyakinan yang terpatri kuat di dalam hati seorang muslim, kita akan menjadi sosok yang mampu untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Yang berikut sumber akidah Islam. Ya, dalam Islam itu ada tiga sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Ya, atau dengan menggunakan kemampuan akal yang sehat. Al-Quran sebagaimana kita tahu bersama bahwa merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk pedoman kehidupan manusia untuk kemudian dipedomani agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya adalah hadis, itu merupakan segala perkataan Nabi, perbuatan dan ikhwalnya. Ya, adapun yang dimaksud dengan al-ikhwal ini adalah segala sesuatu yang diriwatkan
yang diriwayatkan dari Nabi yang berkaitan dengan hikmah, sejarah, kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Namun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh usul fikih bahwa para ulama usul itu mengatakan bahwa hadis itu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum. Nah, jadi ada dua perbedaan. Yang ketiga adalah ijtihad. Ya, ijtihad ini adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ya, jadi kalau kita sering mendengarkan ijtihad para ulama, nah jadi itu merupakan penggunaan nalar yang kritis, nalar yang jernih dalam mengambil sebuah kepahaman, ya kesepahaman dalam memahami apa-apa yang diajarkan oleh dalam ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi ijtihad ini tidak juga serta-merta setiap orang mampu melakukan hal itu, tidak, tetapi ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin berkomentar atau ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu, nanti sekalian selesai materi baru kita lanjut diskusi. Yang berikut adalah tentang masih berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan. Ya, jadi kalau bicara tentang akidah Islam itu harus juga membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman itu artinya percaya dengan sepenuh hati. Jadi rukun iman artinya dasar iman atau tiang iman. Iman ini juga merupakan doktrin. Ya, jadi kalau sudah beriman itu sudah tidak perlu lagi kita nalar-nalar lagi, kita pikirkan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Ya, jadi ada suatu keyakinan yang tanpa harus ada pembuktiannya, tetapi itu kita rasakan di dalam hati. Islam, ya Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia akhirat. Islam juga bisa dipahami dalam arti lain, misalnya pertama adanya kepercayaan kepada Allah dan Muhammad. Yang berikut adalah kepercayaan akan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan umat manusia dalam kesehariannya di dunia sebagai bekal kehidupan mereka di akhirat, ya, atau simpelnya Islam itu adalah dua kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi konsep iman, Islam, dan ihsan. Yang berikut adalah ihsan, ya. Ihsan itu adalah dalam bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, ya, yang artinya berbuat puncak kebaikan atau puncak berbuat kebajikan. Kata ihsan dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 12 kali. Ihsan juga dipahami banyak kita pernah dengar mungkin bahwa jika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah dan yakini bahwa dia selalu melihatmu. Nah, ini merupakan konsep dari ihsan itu sendiri. Jadi antara iman, Islam, dan ihsan juga menjadi penting bagi pengetahuan kita dalam memperkokoh akidah Islam kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dalam diskusi untuk memperdalam lagi kajian tentang akidah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.